Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dalam Roh Kudus melimpah senantiasa atas hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup yang Beruntung. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih karunia dan berkat-Mu yang tidak terhitung, yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu tentang hidup yang beruntung, suatu kehidupan yang layak di hadapan-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami kehendak-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah dan penuh dengan kekurangan. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dunia mungkin menawarkan berbagai definisi tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita memiliki pemahaman yang lebih dalam lagi. Keberuntungan sejati bukanlah tentang harta benda, popularitas, atau pencapaian duniawi, melainkan tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan makna keberuntungan yang sejati menurut kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama bagaimana hidup yang layak di hadapan Tuhan membawa berkat yang melampaui segala sesuatu yang dunia dapat tawarkan. Melalui renungan ini, mari kita temukan bagaimana kita dapat hidup dalam ketaatan, dalam kasih, dan dalam pelayanan kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengalami keberuntungan yang sejati, yang sifatnya kekal. Mari kita baca Mazmur pasal 15 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Saudaraku, Mazmur pasal 15 ayat 1 dimulai dengan pertanyaan yang mendalam dan reflektif. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Pertanyaan ini menggambarkan kerinduan manusia untuk dekat dengan Allah, untuk tinggal dalam hadirat-Nya yang kudus. Namun, pertanyaan ini juga mengingatkan kita bahwa tidak semua orang dapat dengan mudah masuk ke dalam kediaman Allah. Yang pertama, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Kemah Tuhan dalam konteks ini melambangkan hadirat Tuhan, tempat persekutuan yang dekat, yang intim, yang pribadi dengan Tuhan. Hal ini bukan hanya tentang kehadiran fisik, tetapi juga tentang kedekatan secara rohani. Yang kedua, siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Gunung yang kudus merujuk pada tempat di mana Tuhan menyatakan diri-Nya, tempat yang penuh dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Hal ini melambangkan suatu kehidupan yang berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Ada syarat hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kualitas hidup yang kudus.
Apakah hidup kita sekarang ini sudah mencerminkan kekudusan dan kesetiaan kepada Tuhan? Kemah Tuhan dan gunungnya yang kudus melambangkan tempat di mana Allah senantiasa hadir secara khusus. Untuk dapat tinggal di sana, kita ini harus hidup dalam kebenaran dan integritas. Ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Allah tidak hanya tentang hal-hal ritual atau ibadah secara formal, tetapi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, hidup yang diubahkan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 15 ayat 1 yang sudah kita baca ini mengajak kita untuk introspeksi. Seringkali kita ini merasa dekat dengan Tuhan, tetapi kita lupa bahwa kedekatan dengan Tuhan itu menuntut perubahan dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup dalam dosa dan pada saat yang sama berharap untuk dapat tinggal dalam hadirat Tuhan. Pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa kekudusan adalah syarat mutlak untuk dapat menikmati persekutuan yang intim, yang pribadi, yang dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, memiliki pengharapan dalam Tuhan. Firman Tuhan ini juga memberikan suatu pengharapan. Meskipun pertanyaannya terkesan menantang, Mazmur pasal 15 selanjutnya akan menjelaskan karakteristik orang yang layak tinggal dalam kemah Tuhan atau dalam gunung Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun standar Allah itu sangat tinggi bagi manusia, tetapi Tuhan memberikan kita suatu jalan untuk kita dapat mencapainya melalui kasih karunia dan pertobatan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kasih karunia itu dianugerahkan kepada kita saat kita mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita ini dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, dan dalam kasih, yang semuanya itu adalah buah dari hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Saudaraku, sebagai renungan Mazmur pasal 15 ayat 1 yang sudah kita baca ini mengajak kita untuk tidak hanya merindukan hadirat Tuhan, tetapi juga untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup kita agar layak di hadapan Tuhan. Marilah kita terus berusaha untuk hidup dalam kekudusan, mengandalkan kasih karunia Tuhan, dan membangun hubungan yang intim dengan Dia. Hanya dengan demikian, kita dapat benar-benar menumpang dalam kemahnya dan diam dalam gunungnya yang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini adalah orang-orang yang paling beruntung di antara umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Karena kita memiliki Tuhan yang begitu dekat dan yang mau bergaul secara karib dengan umatnya. Bahkan kita ini dijadikan anak-anaknya, sahabatnya. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Aku tidak lagi menyebut kamu lagi hamba. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini, Yesus mengungkapkan suatu perubahan relasi yang mendalam antara Dia, Sang Pencipta, dan juga dengan kita sebagai anak-anaknya.
Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam tentang bagaimana Yesus memandang kita, pengikutnya, dan bagaimana seharusnya kita ini dapat memahami suatu hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Yang pertama, dari hamba menjadi sahabat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Yesus menyatakan bahwa dia tidak lagi menyebut para muridnya dan juga kita sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. Ini adalah sebuah peningkatan relasi yang luar biasa. Seorang hamba bertindak berdasarkan perintah dan ketaatan tanpa harus dapat memahami sepenuhnya maksud dari tuannya. Namun, beda dengan seorang sahabat. Seorang sahabat itu memiliki hubungan yang lebih intim lagi, penuh kepercayaan dan dapat saling memahami. Yesus mengangkat kita dari posisi sebagai seorang hamba, sebagai pelayan yang hanya menjalankan tugas dari Tuhan. Tetapi kita menjadi teman yang Tuhan percayai untuk dapat memahami hati dan juga memahami kehendak Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Yesus bukanlah sekedar hubungan yang formal atau hubungan yang transaksional, melainkan suatu hubungan yang penuh cinta kasih, penuh kepercayaan, dan penuh persahabatan. Yesus ingin kita ini mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bukan hanya sebagai Tuhan yang kita sembah, tetapi sebagai seorang sahabat, sebagai pribadi sahabat kita yang selalu ada untuk kita. Yang kedua, pengetahuan yang diungkapkan. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Yesus menjelaskan bahwa dia telah memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa kepada murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menyembunyikan kebenaran dari kita. Tuhan membuka rahasia kerajaan Allah dan menyatakan kehendak Bapa dengan sangat jelas kepada kita. Sebagai sahabat, kita ini diberi hak yang sangat istimewa untuk mengetahui rencana dan juga kehendak Allah melalui kebenaran firman-Nya. Hal ini mengajarkan kita pentingnya mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai sahabat Yesus, kita harus memiliki kerinduan untuk dapat memahami kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Firman Tuhan adalah sarana bagi kita untuk mengenal hatinya Tuhan dan dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kita ini memiliki suatu tanggung jawab sebagai sahabat Tuhan. Meskipun Tuhan itu menyebut kita sahabat, ini bukan berarti kita ini kemudian boleh bersikap sembarangan atau tidak menghormati hadiratnya. Sebaliknya, status kita sebagai sahabat Yesus justru menuntut adanya suatu tanggung jawab yang lebih besar. Seorang sahabat sejati adalah seorang yang setia, yang taat, dan rela berkorban untuk sahabatnya. Yesus sendiri telah menunjukkan teladan kasih dan pengorbanan yang begitu sempurna melalui kematiannya di kayu salib. Sebagai sahabat Yesus, kita ini dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, dalam kasih kepadanya. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 14,
Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketaatan kita adalah bukti bahwa kita ini benar-benar mengasihi dan menghargai persahabatan kita dengan Tuhan. Saudaraku, persahabatan kita dengan Tuhan adalah suatu persahabatan yang sangat istimewa, suatu persahabatan yang mengubah hidup. Persahabatan dengan Yesus bukanlah sekedar status, melainkan suatu relasi yang mengubah kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa Yesus menganggap kita sebagai sahabatnya, kita ini akan hidup dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan kerendahan hati. Kita akan lebih peka terhadap suara Tuhan, lebih taat kepada perintah Tuhan, dan lebih bersemangat untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang dunia. Persahabatan dengan Yesus juga memberikan kita suatu kekuatan dan juga penghiburan dalam menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah ini. Kita tidak perlu takut atau merasa sendirian, karena Yesus, sahabat kita, selalu beserta dengan kita dan memberikan damai sejahtera yang sesungguhnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun kondisi kita saat ini, jika kita hidup seturut kehendak Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena kita menjadi sahabat Tuhan. Sebagai sahabat Yesus, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, dalam kasih, dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Mari kita menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur, mengenal Yesus lebih dalam lagi dari hari ke hari, dan membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang belum mengenal Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Engkau telah memanggil kami bukan hanya sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat Engkau. Sungguh tidak ada keberuntungan yang lebih besar dalam hidup ini selain menjadi dekat dengan Engkau, mengenal Engkau, dan disebut sebagai sahabat Tuhan. Tuhan, ajarilah kami untuk menghargai anugerah yang begitu besar ini. Ketika dunia mengukur keberuntungan dengan harta, jabatan, dan kesuksesan duniawi, kami tahu bahwa menjadi sahabat-Mu adalah harta yang sangat tidak ternilai, harta yang begitu besar, yang begitu berarti bagi kami. Engkau telah memilih kami, mengasihi kami, dan berjalan bersama kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Bapa, mampukan kami untuk dapat hidup sebagai sahabat-Mu yang setia. Tolonglah kami untuk selalu mendengarkan suara-Mu dan taat kepada kebenaran firman-Mu serta mengikuti pimpinan Roh Kudus-Mu. Jadikan hati kami serupa dengan hati-Mu, penuh dengan belas kasih, kerendahan hati, dan kerelaan untuk melayani sesama kami. Ketika kami menghadapi banyak tantangan hidup, ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada, bahwa Engkau adalah sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami merasa lemah, kuatkanlah iman kami, agar kami tetap percaya bahwa bersama dengan Engkau, kami adalah orang-orang yang paling beruntung. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk dapat mengenal Engkau, mencintai Engkau, dan hidup dalam persahabatan yang indah dengan Engkau. Jadikan hidup kami sebagai cerminan kasih-Mu, agar melalui kami dunia dapat melihat betapa beruntungnya menjadi sahabat Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
Berkati setiap mereka yang sedang dalam pergumulan dengan sakit penyakitnya, dan biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang menderita sakit. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada dalam hal masalah soal keuangan, soal hutang piutang, dan juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang merindukan pasangan hidup, dan yang juga yang sedang mengalami persoalan-persoalan lainnya. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan segala pertobatan kami yang sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan, yang akan menjamah semua anak-anak-Mu, dan mukjizat pemulihan-Mu boleh terjadi pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, marilah kita senantiasa bersyukur dan merenungkan betapa beruntungnya kita dapat disebut sahabat Tuhan. Mari kita hidup dalam kasih, dalam ketaatan, dan persekutuan yang erat dengan Tuhan, sehingga kita dapat terus mengalami sukacita dan damai sejahtera yang datangnya hanya dari Tuhan dan dari persahabatan yang sejati dengan Sang Pencipta. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.